Saudara, pada tanggal 25 Februari 2024, ini kurang lebih pada pukul 8 malam begitu ya, terjadi gempa bermagnitudo 5,7 di wilayah perairan selatan Banten. Tapi yang ingin saya diskusikan terkait dengan hal ini pada kesempatan siang hari ini bukan hanya terkait dengan gempa tersebut, karena beberapa kali setelah gempa itu terjadi, ada beberapa notifikasi dari aplikasi BMKG di handphone saya yang menunjukkan ini ada beberapa kali aftershock dan ini jumlahnya cukup banyak. Nah, saya penasaran sebetulnya apa yang sebetulnya terjadi di perairan selatan Banten? Mengapa bisa terjadi banyak sekali aftershock? Dan apakah ini memang masih bisa dikatakan aman begitu? Apa yang harus diwaspadai oleh masyarakat? Pada saat ini saya sudah bergabung bersama dengan Pak Daryono yang merupakan Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG. Pak Daryono, selamat siang. Selamat siang, Mas. Baik, Pak Daryono, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, setelah gempa bumi terjadi kurang lebih pada pukul 20.07 ya, WIB, tanggal 25 Februari kemarin, ada banyak sekali notifikasi yang menunjukkan ini ada aftershock setelah itu. Dan yang mengejutkan adalah di antara aftershock itu, ada beberapa yang magnitudonya sebenarnya terbilang cukup besar. Apa penjelasan dari BMKG? Iya, jadi hingga siang hari ini pukul 11, kita BMKG sudah mencatat sebanyak 46 kali gempa susulan pasca terjadinya gempa berkekuatan 5,7 pada pukul 20 lebih 07 waktu Indonesia Barat tadi malam ya. Dan eh, ternyata gempa ini memang diikuti serangkaian gempa susulan yang cukup banyak ya, hingga saat ini sudah 46 kali gempa susulan, dan ini tampaknya masih terjadi lagi ya. Ini adalah sebuah proses alam yang wajar ya, karena memang pasca terjadinya gempa susulan, pasca terjadinya gempa utama, itu ada bagian-bagian yang masih belum rilis, atau bagian-bagian yang masih tanda kutip menggantung, sehingga dia akan kembali kepada posisi semula, sehingga itu terjadi rupture-rupture yang itu kita kenal sebagai sebuah gempa susulan ya. Jadi sebenarnya ini fenomena hal biasa pada saat terjadi deformasi batuan di bidang kontak antar lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia, akan terjadi beberapa rupture kecil, dan tampaknya pada bagian lempeng overheating, yaitu pada bagian lempeng eh, Eurasianya, itu ada struktur batuan yang cukup rapuh sehingga memicu terjadinya beberapa gempa susulan. Karena memang biasanya gempa-gempa yang terjadi di zona migas ini, kalau yang bagian dominan terjadi deformasi di bagian lempeng samudranya, atau bagian yang tersubduksi, atau bagian lempeng Australia, itu relatif sedikit susulannya. Ini sebuah fenomena yang menarik, sehingga ini tetap kita pantau, Mas. Nah, tadi seperti Anda katakan bahwa sampai dengan 46 kali gempa susulan setelah gempa utama, berarti total ada 47 gempa begitu ya Pak ya, sejak jam 20.07 WIB tadi malam. Tapi pertanyaan begini Pak, kalau saya lihat besaran magnitudo aftershock ya atau gempa susulannya ini kan ada yang sempat mencapai di angka 5 kalau saya tidak salah, 5,1 sekian. Nah, ini apakah tidak berbahaya kalau kita melihat itu kategori aftershock misalkan? Ya, ya, memang hasil monitoring kami, gempa susulan ini ada gempa yang cukup signifikan berkekuatan 5,1, dan yang paling kecil itu 1,8. Ini sebenarnya fenomena yang wajar, Mas, karena memang ada bagian-bagian yang tentunya belum rilis, dan itu bisa mencapai 5. Namun demikian, kalau kita melihat tren saat ini berfluktuasi ya, jadi ada yang 4 koma, ada yang 3 koma, bahkan eh, kebanyakan ada di 2 dan 2 koma dan 3 koma. Namun yang terlihat itu 1,8. Ini satu hal yang wajar ya, karena memang bagian yang mengalami deformasi itu tampaknya cukup rapuh ya. Rapuh itu brittle masalah ya. Nah, itu memungkinkan terjadinya gempa besar semacam ini. Tapi ini tetap kita pantau, Mas, dan kita tetap mewaspadai hal ini, karena pada tahun 1903 di zona ini pernah terjadi gempa besar ya, tepatnya pada tanggal 27 Februari 1903, itu terjadi gempa yang bersumber di titik gempa saat ini, yang saat ini terjadi susulan dan tadi malam terjadi. Koordinatnya sama persis Pak Daryono? Uh, Agak ke selatan sedikit, namun demikian Hmm. ini masih dalam satu zona ya, dan saat itu terjadi kerusakan cukup parah di Banten dan sekitarnya, bahkan goncangan ini juga dirasakan di Jakarta. Nah, ini adalah satu hal yang menarik perhatian kami, bahwa apakah ini merupakan eh,
gempa yang terjadi kemudian susulannya habis, atau ada sebuah kemungkinan terjadinya ini sebagai gempa pendahuluan atau gempa pembuka, itu yang masih akan kita pantau terus dan kita kasih dan akan kita sampaikan kepada masyarakat. Namun demikian masyarakat saat ini tetap harus tenang namun waspada ya, karena kita tidak mengeluarkan peringatan dini, maka masyarakat di pesisir selatan Banten sebaiknya tetap beraktivitas seperti biasa ya, karena memang gempa belum bisa diprediksi, sehingga apakah ini gempa utama dan kemudian susulan berakhir, atau memang ada potensi-potensi terjadinya ini sebagai sebuah gempa pembuka atau gempa pendahuluan, Mas. Ini masih terus kita kasih di BMKG. Oke, baik. Berbicara soal tadi Anda mengatakan ini sempat ada sejarah begitu ya di lokasi yang kurang lebih sama begitu meskipun lokasinya di lebih ke selatan pada tahun 1903. Tetapi kalau kita boleh tahu Pak, pada tahun 1903 itu besarannya berapa ya Pak ya? Terukur tidak pada saat itu? Sekitar 7,8 Mas, sehingga gempa waktu itu cukup menimbulkan kerusakan yang cukup luas spektrumnya, baik itu di Pandeglang, kemudian di Serang, kemudian juga beberapa tempat di Jawa Barat, dan termasuk juga Jakarta mengalami kerusakan yang kuat saat itu, Mas. Baik, kalau kita melihat Pak Daryono, kita beberapa mungkin di tahun lalu kalau saya tidak salah ingat ya di gempa Cianjur atau 2023 atau 2022 itu kan sempat terjadi gempa, tapi sesarnya pada saat itu belum teridentifikasi oleh pihak BMKG. Nah, kali ini gempanya untuk sesarnya, untuk patahannya ini sudah teridentifikasi belum, Pak? Nah, ini satu hal yang berbeda, Mas. Kalau gempa yang Mas sebut tadi, itu gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake. Itu memang patahannya ada di daratan, kemudian juga gempanya kerak dangkal. Tetapi ini yang sedang terjadi gempa tadi malam dan susulannya bisa kita ikut saat ini merupakan gempa tumbukan lempeng atau gempa subduksi atau populer disebut sebagai gempa megatrust ya. Gempa yang disebabkan oleh adanya deformasi pada bidang kontak antar dua lempeng ya. Jadi kalau gempa sesar aktif yang terjadi di Cianjur, kemudian juga di Sumedang, itu gempa kerak dangkal. Itu bagian kerak yang ada di Jawa Barat yang mengalami rekahan dan bergerak tiba-tiba ketika terdapat akumulasi energi. Nah, yang ini beda. Ini adalah tumbukan antar dua lempeng, lempeng Australia dan Asia bertemu di selatan Banten, kemudian karena mengalami akumulasi energi, kemudian tertekan karena lempeng Australia itu memaksa menunjam ke bawah Jawa Barat, Banten. Nah, itu interaksi antara dua lempeng Australia dan Asia ini menjadikan adanya suatu medan tegangan yang sangat kuat ya, sehingga tertekan, kemudian sampai kepada batas elastisitas batuannya, akhirnya rilis, pecah, kemudian memancarkan gelombang gempa. Nah, ini patut kita syukuri bahwa gempa yang terjadi ini meskipun gempa megatrust itu tidak menimbulkan tsunami karena kekuatannya hanya 5,7. Nah, sementara di zona ini pun sebenarnya bagian yang memiliki potensi dari gempa berkekuatan 8,7 hasil penelitian para ahli ya. Jadi ini cukup besar potensinya, bisa mencapai 8,7. Namun demikian apa yang terjadi ini cukup kita syukuri bahwa gempanya itu 5,7 sehingga tidak menimbulkan deformasi permukaan di dasar laut sehingga menimbulkan gangguan kolom air laut dan tidak tsunami. Ini yang menjadi satu hal yang kita syukuri juga, gempanya tidak merusak ya. Nah, ini satu hal yang patut kita perhatikan karena memang zona selatan Banten hingga ke Selat Sunda itu 5 tahun terakhir dari peningkatan aktivitas kegempaan ya, baik itu di zona megatrustnya juga bagian di seberapa signifikan Pak peningkatannya Pak? Ya, intrasap itu bagian di bawah megatrustnya itu juga sering terjadi gempa dan ini menjadi titik yang harus kita perhatikan betul di BMKG karena memang hasil penelitian yang dilakukan para ahli menunjukkan Selat Sunda hingga selatan Banten merupakan kawasan seismic gap yang mana sudah lama sekali tidak terjadi gempa besar di zona ini sehingga gempa-gempa semacam ini menjadi menarik untuk kami teliti apakah ini menjadi sebuah gempa pembuka sebagai foreshock atau bukan, ini akan terus kita kasih Mas. Oke, tadi di awal Pak Daryono mengatakan bahwa sudah 46 kali gempa susulan, tapi juga masih ada potensi kalau terbaca ada potensi gempa susulan berikutnya. Apa yang membuat BMKG bisa memetakan, bisa mengatakan ada potensi gempa susulan? Apakah karena melihat rentetan atau jumlah aftershocknya yang terjadi belakangan ini beberapa waktu terakhir atau seperti apa? Ya, kita melihat dari sebaran rentetan terkait dengan temporalnya ya. Ini masih fluktuatif ya, bisa
2 koma, 3 koma, ada yang 5, kemudian turun lagi menjadi 3 koma, menjadi 4, ada lagi 4 koma, kemudian turun lagi menjadi 3, kemudian ada 4 koma lagi muncul. Bahkan yang terakhir itu cukup 4,1 ini menjadikan kita ini belum berakhir susulannya, sehingga masih akan ada lagi. Namun harapan kita ya tidak akan besar, tapi itu tidak bisa kita prediksi, sehingga BMKG terus memantau aktivitas ini, Mas. Nah, ketika masih ada susulan dengan magnitudo 2, 3, bahkan 4 tadi ada beberapa kali juga 5,1. Itu indikasinya sedang terjadi apa sih Pak di bawah itu? Ya, itu tadi Mas, ada bagian-bagian yang belum rilis sehingga dia tetap menghabiskan rilisnya itu terkait dengan tegangan yang terkandung itu. Namun juga ada bagian-bagian karena terjadi pergeseran, dia akan kembali ke posisi semua untuk mencari kesetimbangan tektonik, sehingga itu pun juga menghasilkan rupture baru. Sehingga ini saya katakan masih belum selesai, sehingga masih kita pantau, Mas. Oke, Pak Daryono, terakhir karena ini kan juga masih ada kemungkinan lain yang terjadi begitu ya. Kita BMKG juga masih belum mengetahui apakah ini adalah gempa awalan atau ini gempa akhir, tinggal menunggu aftershocknya saja. Apa yang menjadi himbauan BMKG terhadap masyarakat yang tinggal di pesisir begitu, yang dekat dengan bibir pantai, ataupun juga dengan masyarakat yang mata pencariannya adalah sebagai nelayan, jadi mau tidak mau bekerja di perairan begitu? Ya, satu hal yang kita pahami bahwa gempa belum bisa diprediksi. Namun demikian, kita patut waspada dengan fenomena gempa susulan ini. Dan karena gempa ini tidak berpotensi tsunami, maka masyarakat tidak usah terlalu khawatir berlebihan dan tetap beraktivitas seperti biasa, tidak perlu mengungsi. Namun demikian, tetap kita memiliki waspadaan. Nah, terkait dengan kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita harapkan, BMKG siap memberikan informasi cepat dan peringatan dini tsunami, sehingga masyarakat bisa melakukan evakuasi jika terjadi peringatan dini tsunami. Ini, Mas. Baik, Pak Daryono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, terima kasih untuk informasi dan edukasi kepada masyarakat pada kesempatan kali ini. Selamat siang, Pak Daryono, selamat kembali beraktivitas, Pak. Selamat siang, Mas. Terima kasih. Dan saudara, itu tadi wawancara saya bersama dengan Pak Daryono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG terkait dengan gempa yang terjadi di perairan selatan Banten pada tanggal 25 Februari malam jam 8 dan sampai dengan 26 Februari jam 11 siang. Ini menurut Pak Daryono ada 46 kali gempa susulan dan magnitudonya ini bervariasi antara 1,8 sampai dengan 5,1 dan mungkin juga ada gempa-gempa susulan lainnya. Inilah yang perlu diwaspadai oleh masyarakat, dan masyarakat sekali lagi dihimbau untuk tetap memantau perkembangan atau update informasi dari website ataupun sarana-sarana yang dimiliki oleh BMKG untuk bisa memitigasi jika ada bencana-bencana gempa atau mungkin ada early warning terkait dengan tsunami. Saudara, demikian sedang viral untuk hari ini. Saya Hendrik Sa pamit. Salam SCTV.